Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kakak Syukron Fuad. Kali ini masih dalam materi gelombang cahaya. Kalau kemarin kita sudah belajar interferensi, kali ini kita akan belajar tentang difraksi. Belajar dengan Kak Syukron Fuad, fisika akan mudah dan menyenangkan. Oke. Difraksi, nama istilah lainnya adalah lenturan ya. Jadi ketika gelombang cahaya melewati penghalang, maka dia akan melentur. Jika interferensi kemarin adalah perpaduan, maka difraksi kali ini adalah bisa dikatakan sebagai lenturan gelombang. Oke, ada yang mengatakan pembelokan ya, pembelokan gelombang. Difraksi ada dua. Yang pertama kita akan membahas tentang difraksi pada kisi. Nah, kisi sendiri adalah celah banyak ya, jadi banyak celah. Kalau interferensi kemarin adalah celah ganda, ada celah dua, maka sekarang kisi adalah celahnya banyak atau garisnya banyak. Oke, baik, kita lanjut untuk materi difraksi kisi. Oke, jadi kisi adalah celah banyak ya. Celah banyak. Oke, kita gambarkan seperti ini. Kalau kemarin materi yang lalu adalah celah ganda, maka celahnya hanya ada dua. Sekarang celah banyak, jadi memang kita gambar seperti ini. Nah, di sini banyak celah atau banyak ini garis. Ini garis. Nah, di sini ada sumber cahaya. Nah, jika celah tersebut sinarnya kita tampilkan pada layar, maka sama dengan interferensi, maka akan terbentuk pola terang dan gelap gitu. Ingat, pola terang adalah seperti cahaya putih, kuning, cahaya-cahaya yang terang. Untuk pola gelap itu bisa hitam, bisa biru dongker atau coklat yang mempunyai warna gelap. Seperti ini. Nah, di sini akan terbentuk pola terang pusat. Terang pusat sini ada terang pusat. Sama dengan pola interferensi, dia akan terbentuk pola terang gelap. Ini ada gelap, ini terang kembali, ini ada terang. Oke, di sini berarti gelap satu, ini gelap satu. Ingat ya, posisinya adalah atas bawah. Ini ada terang satu, ini ada terang satu, ini ada gelap dua, ini ada gelap dua, ini ada terang dua, sini ada terang. Oke, sama dengan waktu yang di materi yang lalu interferensi. Kalau yang di interferensi adalah jarak antar celah disimbolkan dengan D ya. Simbolkan dengan D. Ini juga banyaknya garis kita simbolkan dengan D. Jarak celah layar ini sama, ini kita simbolkan dengan L. Nah, jarak antar terang gelap ini kita simbolkan dengan P ya. Ini kita simbolkan dengan P. Simbolkan dengan P. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Bisa digunakan sama dengan rumus interferensi, dP per L sama dengan delta S lambda. Jika ada sudut, maka P per L ini
diganti menjadi sin, ya. Ganti menjadi sin. Jadi D sin theta sama dengan delta S lambda. Nah, sin demia depan per miring gitu. Jadi ini dianggap L-nya dianggap sebagai sisi miring, P-nya sebagai sisi tegaknya. Di mana nilai D itu adalah 1/n, ya. Di mana nilai D adalah 1/n. Itu banyaknya garis. Nah, untuk polanya ini sama dengan pola interferensi. Maka ada pola interferensi, pola difraksi maksimum dan pola difraksi Kisi minimum. Difraksi Kisi maksimum atau pola terang, difraksi Kisi minimum adalah pola gelap, ya. Untuk pola terang atau maksimum, ya, maksimum, maka delta S-nya akan sama dengan M, ya. Jadi rumusnya D sin theta sama dengan M lambda. Nah, untuk pola gelap atau difraksi minimum D sin theta sama dengan interferensi. Ketika dia pola gelap, maka dia akan dikurang setengah untuk selisih kitanya, ya. M dikurang setengah sama dengan lambda. Oke, masih sama polanya. Nah, ini terang pusat ke gelap 1. Terang pusat tidak usah dihitung, langsung saja ke gelap 1. Gelap 1 ada satu bulatan. Satu bulatan adalah setengah gelombang, ya. Satu bulatan itu adalah setengah gelombang. Karena jika dua bulatan seperti ini, ya, kedua bulatan seperti ini, maka dia nilainya adalah satu gelombang atau satu panjang gelombang. Oke. Rumusnya masih sama dengan interferensi. Jika pola maksimum dia langsung M lambda, pola gelap atau minimum dia dikurang setengah. Gelap 5 dikurang setengah, maka hasilnya di sininya selisih kitanya adalah 4,5. Terang 7, berarti sini kita masukkan langsung 7. Oke, langsung ke contoh soal. Baik, sekarang kita akan membahas soal, ya. Kita ambil contoh soal. Soalnya ada di sini, bisa dilihat, ya. Oke, sambil dilihat soalnya, sambil saya bacakan. Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi yang terdiri dari 5.000 garis tiap sentimeter. Sudut bias orde kedua adalah 30 derajat. Maka panjang gelombang cahaya yang dipakai adalah titik-titik Armstrong. Soalnya bisa dilihat kembali. Oke, kita akan buat diketahuinya. Contoh soal kita buat diketahuinya. Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi yang terdiri dari 5.000 garis tiap sentimeter. Berarti garis ini adalah N, ya. N. Di N. Nah, ini N ini banyaknya garis. Banyaknya garis. Jadi N-nya sama dengan 5.000 garis tiap sentimeter. Banyaknya garis
5000 garis setiap sentimeter. Kemudian sudut bias orde kedua. Orde ini adalah sama dengan terang. Orde 2. Orde 2. Kemudian sudut biasnya adalah 30 derajat. Sudut biasnya adalah 30 derajat. Oke, maka panjang gelombang cahaya yang dipakai adalah titik-titik. Ditanya adalah panjang gelombang. Oke, orde ini sama dengan pola terang. Jadi untuk pola terang atau pola maksimum, maka rumus yang digunakan adalah ini: D sin theta sama dengan M kali lambda. Pola terang yang ini ya, pola terang. Jadi D sin sudutnya 30 berarti 30 derajat sama dengan orde, berarti pola terang ya ini. Langsung aja sini 2 kali lambda. Nah, karena nilai D ini adalah 1/n, nilai D adalah 1/n, maka sin 30 adalah nilainya setengah sama dengan 2 lambda. Nah, 1/n kita masukkan saja nih, 1/5000. 1/5000 dikali setengah, kemudian 2-nya lari ke sini sama dengan lambda. Oke. 5 kali 2 kali 2 berarti 1/20.000 ya, atau 1/20 kali 10 pangkat 3 sama dengan lambda panjang gelombang. Ini sama aja 2 kali 10 pangkat 4. 2 kali 10 pangkat 4 sama dengan lambda. Pangkat 4-nya kita naik ke atas. 1 dibagi 2 adalah setengah, 0,5 sama dengan panjang gelombang. Nah, ini kita buat seperti ini, maka nanti hasilnya 5 kali 10 pangkat min 5 sama dengan panjang gelombang. Nah, ini satuannya masih sentimeter ya. Nah, karena ini dalam sentimeter, maka ini satuannya masih sentimeter. Jadi panjang gelombang sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 cm. Nah, kita akan berubah menjadi Armstrong. Sebelumnya kita rubah dulu menjadi meter. Jadi cm ke meter kita dibagi 100 atau dikali 10 pangkat min 2, jadi totalnya adalah 5 kali 10 pangkat min 7 meter di dalam meter. Nah, di dalam pilihan diminta dalam bentuk Armstrong. Kita tahu 1 Armstrong adalah 10 pangkat min 10 meter. Sehingga 1 meter, kalau 1 meter berarti kan 10 pangkat 10 Armstrong gitu ya. Nah, jadi ini kalikan 10 pangkat 10. Sehingga panjang gelombangnya akan menjadi 5 dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 10. Hasilnya adalah 5000 Armstrong. Oke, mudah kan? Nah, hasilnya adalah 5000 Armstrong. Nah, sekarang tantangannya saya berikan tantangan. Jadi bukan orde 2 ya. Yang saya minta sekarang orde 4 ya. Soalnya masih sama, tapi yang diminta dia ada orde 4 ya, orde 4. Oke, silahkan dijawab melalui komentar. Oke, itu saja dari Kak Sukron Fuad. Terima kasih, kita ketemu lagi di materi selanjutnya, materi difraksi celah tunggal. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.